Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan memasuki bab baru, yaitu bab yang ke-38 yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Beliau beri judul pelajarilah nasab kalian yang dengannya kalian menyambung silaturahim. Salah satu hal yang sering kita abaikan adalah belajar nasab. Apa itu nasab? Nasab itu adalah hubungan kekerabatan, silsilah hubungan kekerabatan. Siapa ayah kita, siapa kakek kita, siapa buyut kita, itu namanya nasab. Ya. Entah itu dari jalur ayah ataupun dari jalur ibu. Ini sering diabaikan di masyarakat kita. Bahkan ada sebagian orang yang menganggap gak perlu belajar nasab. Katanya malah bikin sombong. Jawabannya tergantung tujuannya. Kita belajar nasab untuk apa? Apakah untuk membanggakan, oh saya keturunan raja, oh saya masih keturunan ningrat. Kalau itu tujuannya tercela. Tapi ternyata di dalam agama kita belajar nasab itu adalah langkah awal untuk melakukan sebuah ibadah yang namanya silaturahim. Tidak mungkin kita bisa bersilaturahim kalau kita nggak kenal siapa kerabat kita. Bagaimana kita bisa kenal siapa kerabat kita kalau kita tahu nasab? Mari kita dengarkan apa yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari di nomor ke-72. Sebuah athar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yaqulu 'alal mimbar. Umar pernah menyampaikan sebuah nasihat saat beliau di atas mimbar. Syarih mengatakan, penjabar hadis ini mengatakan maksudnya adalah di khutbah Jumat. Jadi Umar pernah di khutbah Jumat menyampaikan pesan berikut ini. Ta'allamu ansabakum. Pelajarilah nasab kalian. Pelajarilah nasab kalian. Untuk apa? Tsumma silu arhamakum. Agar kalian bisa bersilaturahim. Jadi mempelajari nasab ada misinya. Misinya adalah agar kita bisa bersilaturahim. Kita jadi tahu siapa yang harusnya kita sambung ke kerabatannya. Kita jadi tahu siapa saudara kita sebapak, siapa saudara kita seibu, siapa saudara kita sekakek, siapa saudara kita sebuyut, siapa cucu kita, siapa ponaan kita, siapa pak de kita, siapa bude kita, siapa pak le kita, siapa bule kita, siapa orang yang masih ada hubungan dengan besan kita. Ini semuanya perlu dipelajari, diketahui, dikenalkan kepada anak-anak kita agar kita bisa menyambung silaturahim. Kalau seandainya di dalam keluarga kita tidak ada kebiasaan itu, ya, kita tanya siapa buyut kita, banyak yang tidak tahu. Ya. Kalau seandainya di keluarga kita dahulu tidak punya kebiasaan itu, maka kita mulai dari anak-anak kita. Ketika kita ajak silaturahim, entah itu lebaran atau yang lainnya, kita tanyakan, kita minta anak kita untuk menghafal. Bahkan mulai dari anak kita sekarang. Ketika anak kita menghafal namanya, ajarkan kepada anak kita siapa nama ayahnya, nama kakeknya, sampai yang kira-kira kita bisa telusuri. Contoh misalnya, anak saya misalnya Bilal. Lal, namanya siapa? Bilal. Bin siapa? Abdullah Zain. Bin siapa? Bin Zaini Muhayyad. Bin siapa? Bin Kartamajid. Bin siapa? Bin Kartamenawi. Dari kecil anak itu diajari nasabnya. Ya. Sehingga dia akan tahu. Ya. Saya misalnya Abdullah Zain. Ayah saya Zaini Muhayyad. Dia perlu tahu bahwa Ustadz Zaini Muhayyad ini punya anak berapa? Selain saya punya anak siapa lagi? Saya punya kakak misalnya. Sehingga dia tahu, oh saya harus menghormati anak ini, si Bilal harus menghormati kakak saya alias budenya.
Nanti kemudian ke atas lagi misalnya bin Kartameja. Kartameja adalah kakek saya. Kartameja ini punya anak siapa saja. Yang masih hidup siapa? Nah ini harus diajarkan kepada anak kita supaya dia mengetahui siapa saudara-saudaranya yang perlu untuk disambung silaturahimnya. Dan perlu juga kita telusuri, seandainya kita kita tahunya cuma sampai buyut kita saja, canggahnya tidak tahu. Kita telusuri kira-kira yang sepuh-sepuh yang tinggal ada ini siapa. Kemudian kita tanyakan, mumpung mereka masih hidup. Kalau mereka sudah meninggal dunia, maka saksi sejarah akan hilang. Maka mumpung mereka masih hidup, kita datangi satu persatu. Kita tanyakan. Kalau perlu kita bikin silsilah. Ya. Ini sampai kemana. Coba perhatikan Rasulullah SAW, nasabnya terjaga sampai Nabi Ibrahim alaihissalam. Bayangkan. Berapa abad sampai ketahuan nasabnya berapa orang di atas. Saya sampai nggak tahu istilahnya apa. Ya, maksudnya ya yang paling gampang ya kakek 1, kakek 2, kakek 3, kakek. Kalau di Jawa kan ada istilahnya ya. Kakek, buyut, canggah, wareng, udah siwur, habis itu kan enggak tahu lagi apa. Paling gampang kan kakek 1, kakek 2, kakek 3, kakek 4, kakek 5. Di zaman Nabi Rasulullah SAW nasabnya bisa kakek 10, 12, 13. Kita paling cuma sampai siapa? Bahkan mungkin ada di antara jamaah yang kakeknya enggak tahu siapa namanya. Ya. Apalagi buyut, apalagi canggah. Maka kita harus mempelajari ini. Ini perintah agama. Ta'allamu min ansabikum. Pelajari nasab kalian. Siapa nasab kita? Pertama ke atas. Ke atas berarti bapak, kakek, bapaknya kakek, dan seterusnya. Kemudian dari ibu. Orang tua ibu kita siapa? Nanti kakeknya siapa? Terus ke atas. Ini adalah nasab ke atas. Nasab ke bawah. Siapa? Anak, cucu, cicit. Ini nasab kemana? Ke bawah. Nasab ke samping. Apa? Nasab ke samping. Siapa itu? Kakak. Terus apa? Adik. Entah itu kakak kita sendiri atau adik kita sendiri, atau kakaknya ibu atau adiknya ibu, atau kakaknya bapak atau adiknya bapak. Ini ke samping. Ya. Termasuk ke samping juga besan. Apa? Besan. Ya. Nah, besan ini siapa orang tuanya? Ya, kita punya istri. Ya. Bapak dan ibu istri kita siapa? Kemudian istri kita punya saudara, kakak dan adik. Siapa kakak dan adiknya? Ya. Begitu seterusnya. Jadi nasab itu ada yang ke atas, ada yang kemana? Ke bawah, ada yang ke samping. Ini semuanya perlu dipelajari. Mari kita dengarkan kelanjutan nasihat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wallahi demi Allah, la yakunu bainar rajuli wa baina akhihi syai' walau ya'lamu alladhi bainahu wa bainahu min dakhilatir rahim la auza'ahu dzalika an intihakihi. Demi Allah, kata beliau, betapa banyak masalah terjadi antara satu orang dengan orang yang lainnya gara-gara dia tahu bahwa yang punya masalah dengan dia adalah kerabatnya. Ada punya masalah, entah itu masalah di pengadilan atau masalah sosial di masyarakat. Punya masalah sama seseorang, dia nggak sadar kalau itu adalah saudaranya, tunggal kakek atau tunggal canggah atau tunggal buyut. Andaikan dia tahu bahwa itu saudaranya, niscaya ini bisa mencegah terjadinya masalah tersebut. Ngalah, karena sama siapa? Sama saudara. Takut nanti termasuk memutus silaturahim. Kalau memutus silaturahim nanti bakalan gagal masuk surga. Seperti itu tujuan kita belajar nasab. Maka jamaah yang kami hormati, ayo kita biasakan diri kita mulai sekarang mempelajari nasab kita ke atas, ke bawah, ke samping. Dari kecil kita ajarkan anak-anak kita untuk mengetahui itu dengan tujuan itu adalah sarana untuk bisa menjalankan ibadah namanya silaturahim. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Monggo kita bantu untuk gulung karpet masjid kita. Mudah-mudahan menjadi amal saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.